Kalau kalian merasa si Helios Neo 16 itu masih kemahalan, mungkin alternatifnya kalian bisa melirik nih si adiknya, yaitu si Nitro V15 SE yang di sini sama-sama menggunakan Core i9 dan juga RTX 4060 plus RAM 16GB DDR5. Tapi laptop ini cuma dibanderol 18 jutaan aja. Lah, kok bisa ini lebih murah dibanding Helios Neo 16? Apa yang membuat laptop ini berbeda dan jadi lebih terjangkau nih? Dari luar aja udah kelihatan kalau Nitro V15 ini tuh lebih simple dan lebih ramping. Tapi memang seri Nitro V ini tuh tampil lebih kalem seperti ini dibanding seri Nitro biasa yang emang masih membawa DNA desain dari seri Predator. Nah, dari sisi build quality mungkin memang si Nitro V15 SE ini tuh tidak sepremium abangnya si Helios Neo 16 karena laptop ini tuh bodinya full plastik semua. Tapi gua nggak bilang kalau laptop ini tuh punya build quality yang nggak bagus. Ini gua rasa sih build quality-nya oke-oke aja untuk laptop seharga segini. Dan untuk gua rasa sih bilang ini build quality-nya tuh cukup solid, nggak ada yang wobble di setiap sisinya. Dan pemilihan full plastic body ini gue rasa juga membuat laptop ini memiliki bobot yang cukup ringan, yaitu sekitar 2,11 kg aja. Yang kalau kita bicara untuk sebuah laptop gaming ini sih cukup ringan dan gue rasa sih bobot segitu jauh lebih enak ya untuk dibawa kemana-mana. Kemudian lanjut ke layar nih. Nah, bezelnya di sini udah tipis-tipis, tapi hanya memang di bagian bawah aja nih yang masih agak tebal. Tapi ya gue rasa sih nggak tebal-tebal amat. Ya karena di sini memang untuk menyisakan space buat logo Nitro yang terkesan minimalis dan juga tulisan FHD 144Hz. Yap, sesuai tulisan tersebut spek layarnya ini tuh Full HD dengan refresh rate 144Hz dengan ukuran layarnya di 15,6 inch. Nah, untuk panelnya sendiri sih sudah IPS, jadi gue rasa sih spek layarnya ini cukup standar nih untuk sebuah laptop gaming zaman sekarang. Ya gue rasa sih kita masih bisa enjoy nih buat nikmatin konten-konten multimedia dengan spek layar seperti ini, dan tentunya juga masih bisa banget untuk mainin game-game kompetitif yang memang memerlukan refresh rate tinggi. Nah, buat keyboardnya sendiri di sini tuh layoutnya seperti biasa, ada numpad dan juga media button. Tapi secara default sih ini masih bertindak sebagai function key, jadi kita tuh perlu tekan Fn lagi untuk menggunakan media buttonnya. Keyboardnya sih memang sudah dilengkapi dengan LED backlit, tapi di sini cuma ada satu warna aja, yaitu warna putih. Tapi untungnya kita di sini masih bisa atur nih kecerahan dari si LED backlit-nya. Lanjut ke kualitas webcam. Nah, ini dia nih kualitas webcam dari Nitro V15 yang untuk webcamnya sendiri bisa merekam di 720p 30fps. Dan berikut juga kualitas suara mikrofon dari laptop ini. Nah, untuk webcamnya sendiri bisa juga memiliki fitur Windows Studio Effects seperti background blur, kemudian juga eye contact, dan juga itu auto framing. Yang mana dia akan mengikuti gerakan kepala gua, si kameranya tuh bisa dilihat seperti ini. Dan memang sih untuk kualitas webcamnya memang tidak tajam-tajam amat ya, dan masih ada sedikit noise karena dia kan cuma 720p aja. Tapi ya gua rasa sih sudah sekedar cukup lah ya untuk melakukan video conference. Kemudian buat speaker laptop ini tuh terdapat di bagian bawah dengan setup stereo. Dan ini udah dilengkapi dengan software DTS, yaitu buat atur profil suara serta equalizer. Buat kualitas suaranya sih somehow ya, gue merasa nih jauh lebih better dibanding seri Predator Helios Neo 16. Bassnya di sini sedikit lebih terdengar dan juga secara clarity lebih oke nih. Ya berikut nih kualitas suaranya bisa kalian dengar sebagai berikut. Nah, untuk spesifikasinya laptop ini tuh pakai CPU Intel Core i9 13900H yang merupakan varian Raptor Lake Mobile dengan 6 performance core dan juga 8 efficient core. Yang di sini tuh totalnya memiliki 14 core 20 thread. Nah, untuk CPU ini tuh memiliki range TDP di 45 watt sampai 115 watt. Selengkapnya nanti kita akan bahas lebih dalam pada hasil pengujian performa CPU ini. Untuk GPU di sini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU. Yang untuk settingan TGP-nya mungkin nanti kita akan lihat nih pada pengujian performanya. Untuk RAM-nya sendiri sih laptop ini sudah menggunakan dual channel 16GB DDR5 5200, yang mana di sini masih kita bisa upgrade lagi untuk masing-masing slotnya. Kemudian buat SSD bawaannya di sini sudah menggunakan 512GB NVMe Gen 4 X4 dengan speed 5GB per second, yang mana ini cukup oke sih.
Dan malah di sini tuh kita masih disediakan lagi satu slot kosong untuk upgrade SSD yang di sini sih support sampai NVMe Gen 3 X4. Buat connectivity-nya sendiri di sini sudah support Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5. Lalu untuk port-portnya juga cukup lengkap, ada 3 kali USB 3.2 Gen 1 dan juga ada LAN port, lalu ada satu HDMI dan ada jack 3,5 mm. Malah nggak sampai situ aja karena di sini tuh masih diberikan port Intel Thunderbolt 4 yang secara teori ini bisa dipakai nih buat display output juga untuk nyambungin GPU eksternal. Laptop ini sendiri tuh memiliki beberapa profil performa yaitu quiet, balance, dan performance. Nah, profil-profil ini dapat kita ubah melalui software Nitro Sense. Dan software ini juga sekaligus bertindak sebagai hub untuk mengatur segala pengaturan laptop Nitro ini. Seperti contohnya tuh ngatur fan speed, dan juga hardware monitoring. Oke, saatnya kita lihat performa dari laptop ini. Tapi pertama-tama mari kita lihat dulu nih perbedaan performa yang diberikan oleh profil-profil yang ada di laptop ini. Pada profil quiet, CPU laptop ini tuh memiliki limit TDP rata-rata di 35 Watt. Untuk balance ada di 45 Watt dan performance ada di 55 Watt. Nah, soal suhu si Nitro V15 ini terlihat cukup mampu nih menjaga di bawah 90 derajat. Walau memang sesekali di profil performance dia tuh bisa menyentuh 100 derajat, tapi ini hanya sebentar saja dan langsung bisa dijinakkan lagi. Lanjut ke tes Cinebench R23 loop 10 kali, ketiga profil ini dapat menghasilkan skor multicore seperti berikut. Kemudian pada tes sintetik lain di 3D Mark Firestrike, antara performance dan balance di sini memiliki gap skor yang cukup tipis nih. Selanjutnya, jika dikomparasi performa CPU dari Nitro V15 ini pada Cinebench R15 terlihat di sini masih belum sebanding nih dengan Core i9 varian HX yang ada di laptop-laptop gaming berat dan bodinya gede. Tapi justru si 13900H ini terbilang lumayan kenceng nih jika dibandingkan dengan CPU laptop sekelasnya seperti misalnya Ryzen 9 7940HS. Kemudian buat di GPU di sini si Nitro V15 SE men-set RTX 4060-nya untuk jalan paling mentok di 75 Watt. Memang sih ini bukan TGP tertinggi pada 4060 laptop yang bisa tembus tuh sampai 115 Watt. Tapi mengingat desain yang dibawa Nitro V15 ini cukup ramping, apalagi dengan charger sebesar 135 Watt saja, ya buat gue pribadi sih ini jadi nggak masalah karena terbayarkan banget nih dengan mobilitas laptop ini. Dan soal performanya juga masih sangat bisa diandalkan kok. Di sini udah oke banget nih buat main game Black Myth Wukong yang lagi rame belakangan ini nih. Dan kita juga masih bisa pakai fitur DLSS 3 frame generation buat nambah ekstra FPS lagi. Cuman di sini saat gua gaming, gue pribadi tuh agak kurang nyaman ya dengan peletakan lubang exhaust di samping kanan ini, karena di sini tuh bisa bikin tangan gua tuh jadi kepanasan. Tapi ya tergantung juga dari posisi gaming kalian. Ya misalkan di sini kalau kita lagi pakai keyboard eksternal, tentu ya posisi tangan jadi jauh nih dari lubang exhaustnya. Ya ini sih lebih ke preferensi masing-masing aja. Soal daya tahan baterainya dengan kapasitas 57 Wh, laptop ini tuh mampu bertahan selama 5 jam 17 menit untuk streaming video 1080p. Bukan daya tahan baterai yang wah banget, tapi mengingat ini merupakan laptop gaming, gua rasa tembus 5 jam saja sudah cukup impresif sekali nih. Karena masih banyak banget laptop gaming yang cuma tembus 3-4 jam saja. Dan soal waktu pengecasannya dari 10% sampai full charge, di sini tuh memakan waktu sekitar 1 jam 27 menit. Jadi gue rasa si Nitro V15 SE ini diperuntukkan untuk pasar casual gamer yang tidak terlalu mementingkan cepet-cepetan waktu render, tapi mereka tuh masih tetap bisa enjoy game-game berat karena laptop ini masih dilengkapi dengan CPU Intel Core i9 13900H dan juga GPU RTX 4060 yang secara performa masih cukup mumpuni untuk menjalankan game-game tersebut. Dan dari hasil tes tadi kita udah lihat nih kalau performa CPU ini sangat kenceng nih buat bersanding dengan CPU laptop yang dipakai pada laptop sekelasnya.
So ya, ini udah terjangkau banget lah buat dapetin Core i9 plus GPU RTX 4060 di harga under 20 juta. Jadi menurut gue ini udah sangat worth to buy untuk price to performance yang diberikan laptop ini. So mungkin gitu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.